Dan memang lucu sih, kita yang bertanya, gitu, kita yang bertanya, yang sibuk muhibinnya, kita yang bertanya, kita saya suruh nyari jawaban sendiri. Itu kan memang benar-benar plan Mbak Alawi itu memang tancuk, udah gitu aja udah. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan Awi Kertapati Channel. Kita kembali lagi di AWK Channel. Saya bukan orang yang berkompeten dalam hal nasab. Saya tidak punya ilmu, apalagi punya basis akademik. Saya merekomendasi julukan-julukan yang disematkan ke diri saya dari para klan Balawi bahwa saya ini hanya seorang pencopet, kuli bangunan, wong deso, tukang macul, macam-macam lah, pengangguran. Nah, itu yang apa yang disematkan oleh para muhibin Balawi atas suruhan dari bohir-bohirnya para habib-habib yang gateli itu, yang cuman selangkangan yang dipikirin itu, nah itulah yang benar diri saya. Jadi jangan saya disematkan sebagai seorang memang bukan, bukan. Tapi oke lah, apa yang disematkan oleh para klan Balawi itu menjadi pemicu saya makin semangat mencari, menggali soal benar dan salahnya. Itu kan bisa dikoreksi. Tapi sekali lagi, ini bentuk ekspresi dari masyarakat Indonesia grassroots yang sudah melihat kejadian-kejadian mengenai para imigran dari Yaman Hadramaut yang masuk ke Indonesia, yang sudah kita baca sejarahnya, yang sebetulnya mereka ini mau ngapain? Kalau bukan hanya sekedar pengen mencari penghidupan yang lebih baik dari asalnya di sana. Dan sekarang sudah berkembang biak di berbagai macam kota yang ada di Indonesia. Yang sebelumnya memang itu diinisiasi oleh seorang bernama Usman bin Naya, join dengan Belanda, dan berkembang biak, beranak pinak para klan Balawi hari ini. Oke, saya coba membuat hipotesis. Artinya jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Muhyiddin ini, memang kebenarannya harus diuji secara empiris. Dan saya mencoba merangkum semua komentator-komentator yang ada di semua channel yang membahas tentang nasab klan Balawi ini, terutama dari pendukung nasab palsu klan Balawi. Ini panjang kali lebar, tapi coba tolong jangan di-skip narasi saya ini, karena ini juga bukan atas hanya dari buah pikiran saya aja, tapi saya juga menggunakan beberapa literasi yang saya coba rangkum menjadi narasumber. Ditinjau dalam hubungannya dengan variabel penelitian, hipotesis merupakan pernyataan tentang keterkaitan antara variabel-variabel, hubungan atau perbedaan antara dua variabel atau lebih. Variabelnya ini apa? Ya, variabel tentu saja di sini adalah ada pendukung palsu klan Balawi, para mugibinnya juga ada pendukung tesis Kiai Haji Madutin. Dan banyak sekali variabel-variabel itu yang muncul selama diskursus ini berlangsung. Disitulah dasarnya saya coba melakukan hipotesis. Sekarang soal teori nasab silsilah. Ini seperti apa yang terus didengungkan oleh para mukibin Balawi yang terus melakukan mencoba mencari panggung untuk perdebatan ini, mereka yang paling sohih ilmunya, yang latar belakangnya sebagai seorang santri mumpuni yang sudah mondok sekian ratus tahun di pesantren Habaib. Apakah silsilah itu menjadi batal, tidak tersambung jika tidak ada kitab
dalam rentan waktu 550 tahun yang tidak satupun kitab menyebutkan bahwa seseorang nasabnya tersambung. Ini terkait dengan tesis Kiai Haji Maduddin. Menurut teori nasab silsilah, silsilah itu bisa jadi terputus atau tidak tersambung jika tidak ada kitab yang menyebutkannya dalam rentang 550 tahun. Oke ya, tetapi hal ini masih bisa diperdebatkan. Clear? Nah, ini ada beberapa argumen yang saya rangkum juga. Yang pertama, argumen yang menyatakan silsilah terputus atau nasab klan Balawi ini batal. Para pendukung argumen ini berpendapat bahwa silsilah perlu didasarkan pada dokumentasi yang kredibel. Jika tidak ada kitab atau catatan sejarah yang menyebutkan silsilah seseorang selama 550 tahun, maka hubungan nasab tersebut dianggap lemah atau tidak tersambung. Hal ini didasarkan pada pentingnya menjaga kesinambungan dan akurasi nasab, terutama dalam ranah hukum, waris, dan pernikahan. Kemudian ada argumen lain yang menyatakan, silsilah tidak terputus. Pendukung argumen ini berpendapat bahwa hilangnya dokumentasi tertulis tidak serta-merta memutuskan hubungan nasab. Catat ya, itu yang selalu dinarasikan dengan diksi-diksi yang sudah kita dengar bersama dari para klan Balawi. Silsilah bisa saja diwariskan secara lisan dari mulut ke mulut atau turun-temurun, atau istilahnya ini merupakan tradisi lisan oleh para parawi-parawi yang sanatnya nyambung ke klan Balawi. Apabila pada masyarakat yang tradisi lisannya kuat, silsilah bisa jadi lebih akurat daripada dokumentasi tertulis yang rentan terhadap kesalahan pencatatan atau pemalsuan. Kan kurang lebih mereka ini ya, klan Balawi ini, muhibin-muhibinnya tetap meyakini bahwa nasab klan Balawi itu sahih berdasarkan argumen yang menyatakan bahwa walaupun tidak ditulis selama 550 tahun, tidak bisa membatalkan nasab. Selain itu, para ahli juga mempertimbangkan faktor-faktor lain. Nih ya, ada tambahannya, ada catatan khususnya. Meskipun ada juga argumen yang menyatakan silsilah tidak terputus meskipun tidak ditulis dalam kitab sejarah. Yang pertama, keadaan sosial dan budaya. Pada masyarakat yang buta huruf atau minim literasi, dokumentasi tertulis mungkin tidak menjadi hal yang lumrah. Ya, mungkin saat itu di abad 2 sampai 9 ini bisa jadi dan bisa dikonfirmasi bahwa masyarakat banyak yang buta huruf. Kemudian, kredibilitas sumber lisan. Silsilah yang diwariskan secara lisan bisa diterima jika sumbernya kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini kembali ke keyakinan para klan Balawi. Berikutnya, bukti pendukung lain. Adanya bukti pendukung lain seperti kesamaan budaya, kebiasaan, atau tempat tinggal bisa memperkuat klaim silsilah. Oke, ini rangkuman dari apa yang ada di otaknya para mugibin Balawi yang terus membela nasab palsu para habaib yang di Indonesia ini. Kita masuk ke kesimpulan. Teori mengenai putusnya nasab karena tidak adanya catatan tertulis dalam 550 tahun masih bisa diperdebatkan. Para ahli mempertimbangkan beberapa faktor untuk menentukan keabsahan silsilah. Oke, memang. Artinya tesis Kiai Haji Maduddin ini masih bisa diperdebatkan. Ya, masih bisa diperdebatkan karena kerangka acuannya para klan Balawi tadi berpikir yang sudah saya sebut tadi, tradisi lisan mengenai nasab mereka oleh parawi-parawi dari klan Balawi. Kita lanjut.
Kemudian mereka juga selalu mengatakan tentang nasab, metodologi, kaidah, dan mukadimahnya bagaimana gitu kan. Nah, tentu saja mereka mengacu kemungkinan kepada kepada ahli nasab atau yang memang membidangi di dalam nasab tentang silsilah ini yang sudah mendunia. Nah, sekarang kita masuk bagaimana ahli nasab dunia seperti di Arab, Turki, Yaman, Irak, Iran, Yordania, dan dataran Arab lainnya merumuskan silsilah nasab ini secara ilmiah. Ini sudah masuk kepada kajian yang betul-betul bukan hanya berdasarkan parawi, tradisi lisan, para klan Balawi dalam meriwayatkan nasabnya yang bersambung kepada Rasulullah. Ini sudah masuk ke ranah para ahli ya di dataran Arab sana. Ahli nasab dunia dari berbagai negara seperti Arab, Turki, Yaman, Irak, Iran, Yordania, dan dataran Arab lainnya merumuskan silsilah nasab secara ilmiah dengan beberapa metode. Yang pertama, metode primer. Apakah benar metode Robito Alawiyah itu sudah menggunakan metode secara primer menurut para ahli nasab dunia? Yang pertama, tentang kitab nasab. Ahli nasab merujuk pada kitab-kitab nasab terpercaya yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Kitab-kitab ini membuat silsilah berbagai suku dan keluarga di dunia Islam, beserta riwayat dan sanad yang terpercaya. Ini salah satu contoh aja, kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifah Al-Ashab yang ditulis oleh Ibnu Abdil Bar, wafat di 463 Hijri. Kemudian kitab Al-Ansab yang ditulis oleh Al-Sami'ani yang wafat pada 562 Hijri. Kemudian yang berikutnya kitab Torik Baghdad yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, wafat pada 463 Hijri. Secara primer, metode primer tentang silsilah nasab mereka itu menggunakan kitab nasab, pasti. Oke. Terus sanad. Ahli nasab meneliti sanad silsilah, yaitu rantai riwayat yang menghubungkan seseorang dengan leluhurnya. Sanad yang sahih dan terpercaya menjadi bukti kuat keabsahan silsilah. Ini juga dipakai oleh Robito Alawiyah. Oke. Kemudian dokumen sejarah. Mereka memakai nggak dalam metodologi nasab mereka? Ahli nasab juga mempertimbangkan dokumen sejarah seperti prasasti, naskah kuno, dan catatan resmi kerajaan untuk memverifikasi silsilah. Tapi kalau tidak salah, bisa juga direvisi narasi saya ini. Robito Alawiyah itu pernah nggak silsilah mereka ini juga ditulis resmi oleh kerajaan yang ada di Arab sana, khususnya kerajaan di Yaman, Hadramaut. Kalau bukan kerajaan, pemerintahan lah, katakanlah seperti itu. Seperti Babat silsilah Keraton Yogyakarta itu kan menulis semua para keturunan HB 1 sampai dengan 10. Itu ada kitab namanya Babat silsilah. Nah, masuk ke kategori dokumen sejarah ini, Robito Alawiyah apakah memakai kitab sejarah atau Babat silsilah yang ditulis oleh pemerintah di Yaman sana kala itu? Ada nggak? Oke, anggap ada. Artinya Robito Alawiyah itu juga menggunakan metode primer seperti yang diargumentasikan oleh para ahli nasab dunia. Nah, sekarang kita masuk. Apakah mereka, Muhyiddin Balawi, memahami silsilah nasab klan Balawi ini juga menggunakan metode sekunder?
Ini yang berpendapat nasabah dunia ya, bukan saya loh ya. Yang pertama, tes DNA. Apakah mereka menggunakan tes DNA? Tes DNA dapat digunakan untuk mencocokkan profil genetik seseorang dengan anggota keluarga lainnya dan membantu memverifikasi silsilah. Sampai hari ini tidak ada yang terbuka secara publish bahwa mereka sudah melakukan tes DNA. Meskipun juga diketahui ada beberapa yang sudah melakukan tes DNA. Tapi karena hasil tidak sesuai dengan ekspektasi, mereka tidak mempublish. Dan ini terus akan diulas oleh Dr. Sugeng Sugiarto. Kemudian yang kedua, analisis antropologi. Ahli nasab terkadang menggunakan analisis antropologi termasuk kesamaan fisik, budaya, dan bahasa untuk memperkuat klaim silsilah. Kalau kita lihat tarian-tariannya dari para klan Balawi ini yang masih sering menggunakan tarian dari Tarim, secara budaya oke lah itu mewakili dari leluhurnya di sana di Hadramaut. Kemudian secara fisik mungkin juga hampir menyerupai wajah-wajahnya itu. Nah, bahasa ini yang perlu dikaji lebih dalam lagi. Karena ini harus ada ahli bahasa dalam menelusuri nasab menggunakan metode sekunder ini. Ya katakanlah sudahlah dipakai nomor 2 ini. Tapi yang pasti nomor 1, mereka nggak menggunakan metode ini, yaitu metode tes DNA. Berikutnya, kerjasama internasional. Ahli nasab dari berbagai negara berkolaborasi dan saling tukar informasi untuk memverifikasi silsilah. Hal ini penting untuk memastikan keabsahan silsilah, terutama bagi mereka yang memiliki leluhur dari berbagai negara. Perlu diingat bahwa memutuskan silsilah nasab secara ilmiah adalah proses yang sangat kompleks dan membutuhkan waktu, penelitian mendalam, dan keahlian khusus. Ahli nasab yang berkompeten akan menggunakan berbagai metode dan mempertimbangkan semua bukti yang tersedia untuk menghasilkan silsilah yang akurat dan terpercaya. Memang ini pekerjaan yang tidak gampang, tapi minimal ya tesis Kiai Haji Maduddin itu sudah membuka mata. Persoalan itu sudah diuji secara akademik, itu menjadi persoalan lain, ya. Tapi sebuah tesis yang mengungkapkan fakta lepas dari pro dan kontra itu juga persoalan yang lain. Tapi minimal kita bisa terbuka pikiran kita, mindset kita. Di balik semua apa yang dilakukan oleh para pendatang dari Arab yang bermigrasi di Indonesia, ternyata tidak serta-merta yang selama ini mereka gaungkan, berdakwah, mencerahkan bangsa Indonesia karena menyembah patung, menyembah gunung, menyembah kerbau, dan lain sebagainya. Ternyata tidak seperti itu, dan itu jelas bisa dibantah. Karena masa kewalian Wali Songo itu lebih duluan ketimbang para imigran Yaman itu datang ke Indonesia. Sumber informasinya jelas di sini. Jadi saya menarasikan ini bukan hanya sebatas hanya pikiran saya, semau saya, tapi ini ada sumber informasi kan sebagai narasumber. Kita lanjut hipotesis kita. Tadi pembahasan mengenai yang pertama soal apa itu tidak adanya kitab yang menulis selama 550 tahun sudah dijelaskan di sini. Kemudian bagaimana pendapat ahli nasab dunia sudah dijelaskan di sini. Nah, kita masuk lagi kepada jika silsilah nasab ketersambungan hanya berdasarkan tradisi lisan turun-temurun, lalu bagaimana caranya untuk memvalidasi dan mengkonfirmasi secara ilmiah nasab seseorang tersambung? Kalau ini, bukan kalau ya inilah yang digunakan metode klan Balawi. Bahwa nasabnya mereka ini yang diakui sebagai dzurriyyat Rasulullah ini memang menggunakan tradisi lisan. Itu fik loh ya. Menggunakan tradisi lisan. Coba deh Anda perhatikan.
Cuman bagaimana ini untuk bisa dikonfirmasi secara ilmiah kalau hanya menggunakan periwayatan secara lisan? Yang pertama, membandingkan dengan silsilah lain. Bandingkan silsilah lisan dengan silsilah tertulis dari keluarga lain yang memiliki leluhur yang sama. Di Indonesia ini kan nggak cuma hanya Arab tuh klan Balawi. Ada juga klan Basaiban. Saya lupa lah itu leluhurnya. Tapi kalau Anda perhatikan, yang sering membuat konten itu dari kontennya yang dia juga orang keturunan Arab, Sarip Julfikar. Beliau itulah yang keturunan dari Basaiban. Nah, Sayyid Sarip Julfikar juga sudah ditulis silsilahnya, leluhurnya. Nah, itu bisa kita bandingkan dengan apa yang didokumentasikan ke Robitul Alawiyah. Kemudian yang berikutnya, cari kesamaan dan perbedaan antar silsilah dan perhatikan konsistensi informasinya. Nah, ini yang bisa menjawab adalah Sarip Zulfikar. Karena beliau jelas-jelas itu terkonfirmasi langsung silsilahnya ke Basaiban. Beliau yang bisa menjawab. Dan sebetulnya udah dijawab di dalam konten-kontennya. Kemudian yang kedua, menganalisis bukti pendukung. Ciri-ciri lain yang dapat mendukung silsilah lisan, seperti kesamaan fisik, genetik, kemudian budaya tradisi, kebiasaan, kepemilikan benda pusaka, atau warisan turun-turun. Salah satu prasasti yang menyebutkan nama leluhur. Ini mereka memang ada semua. Cuman pertanyaannya, bisa nggak divalidasi? Seperti makamnya Ahmad bin Isa al-Muhajir yang punya gelar seperti itu. Terus makamnya Ubaidillah, ini bisa nggak dikonfirmasi benar tidak itu makamnya makam asli? Sementara di Indonesia, Balawi banyak sekali memasukkan makam. Nah, ini kan jadi pertanyaan yang besar lagi. Kemudian yang berikutnya melakukan tes DNA. Udah dibahas. Dan mereka tidak mau. Konsultasi dengan ahli nasab. Ada kemarin video saya sebelumnya yang datang ke, kalau nggak Iran-Irak ya, saya lupa, kepada seorang ahli nasab dari ketua umumnya Ahlul Bait di Indonesia, si Yahya siapa saya juga lupa. Kemudian menelusuri jejak sejarah, mempelajari tradisi lisan, memanfaatkan teknologi. Ini tujuh ini. Jika silsilah nasab yang tersambung ke Rasul ini hanya menggunakan tradisi lisan. Dan kalau kita cermati secara mendalam bahwa tesis Kiai Haji Maduddin itu sudah dari sekian ini, 7 ini sudah menggunakan elemen-elemen ini seperti membandingkan dengan sila lain, menganalisa bukti pendukung, melakukan tes DNA, konsultasi dengan ahli nasab, jejak sejarah, tradisi lisan, teknologi. Dan perlu diingat, memvalidasi silsilah secara ilmiah membutuhkan waktu, kesabaran, dan ketekunan. Itu sudah dilakukan oleh Kiai Haji Maduddin. Tidak selalu mudah untuk menemukan bukti yang kuat untuk mendukung silsilah lisan. Jelas. Itu pun juga dilakukan oleh Kiai Haji Maduddin. Penting untuk bersikap kritis dan terbuka terhadap kemungkinan bahwa silsilah mungkin tidak akurat. Nah, ini masyarakat Indonesia hari ini memang sedang disadarkan oleh Kiai Haji Maduddin. Nasab yang sudah didengung-dengungkan dan menjadi fanatisme bangsa Indonesia ini, bahkan sampai delusi, sekarang muncul tesis Kiai Haji Maduddin, terlepas itu pro dan kontra, penolakan dan lain sebagainya. Tapi
dari redaksi ini, akhirnya muncul redaksi ini. Penting untuk bersikap kritis dan terbuka terhadap kemungkinan bahwa silsilah mungkin tidak akurat. Masuk akal dong. Oke? Nah, meskipun prosesnya rumit, memvalidasi silsilah secara ilmiah dapat memberikan kepastian dan pengetahuan yang berharga tentang asal-usul dan sejarah keluarga. Selesai. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai, saya mencoba untuk membuat hipotesis mengenai nasab klan Balawi. Dan kalau ada yang bertanya, ini gimana, akhirnya gimana? Ya sebenarnya sudah selesai. Tapi kan kita juga terus mereaksi ketika ada muncul pendapat-pendapat baru atau argumen-argumen baru dari Balawi, terutama diwakili oleh mukibin-mukibinnya. Memang intinya sekarang Robito Olawiyah langsung berhadapan dengan Kiai Haji Maduddin. Clear itu semua. Tapi pasti tidak akan mau. Bukan masalah berani nggak berani. Tidak maunya ini juga pasti Robito juga mempertimbangkan segala sesuatunya. Dan memang lucu sih, kita yang bertanya, kita yang bertanya, yang sibuk muhibinnya, kita yang bertanya, kita saya suruh nyari jawaban sendiri. Itu kan memang benar-benar plan Ba'alawi itu memang tancuk, udah gitu aja udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.